siang ini kita akan bersama-sama belajar terkait 6 aspek perkembangan anak usia dini, di mana sebagai guru PAUD ini adalah hal yang paling penting yang harus diketahui oleh teman-teman sebagai pendidik PAUD. Dari pembelajaran nanti diharapkan teman-teman dapat mengetahui dan memahami terkait 6 aspek perkembangan anak usia dini. Oke, tapi sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, nah ini alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Saya di sini sebagai pelatih dari teman-teman semua. Nama saya Novi Maulidiyadi. Saya sebagai pemilik di Kota Tegal. Kebetulan saya juga pemilik PAUD. Di situ ada nomor HP-nya. Jadi barangkali nanti setelah kelas ini kita akan berbincang atau ada yang butuh sharing, monggo bisa menghubungi nomor WA ini. Baik, itu saja nih perkenalannya. Nah, sebelum kita mulai membahas terkait perkembangan anak usia dini, di sini saya punya 2 gambar. Gambar pertama, gambar kedua. Kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui terkait 2 gambar ini? Oke, baik. Betul, karena kita hari ini akan membahas terkait perkembangan anak usia dini, jadi saya sajikan 2 gambar di sini, di mana ini adalah erat kaitannya antara perkembangan dan pertumbuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak. Di sebelah sini apa? Kira-kira menunjukkan apa? Iya, pertumbuhan. Kalau yang sebelah sini perkembangan. Baik, betul sekali. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau pertumbuhan itu, ada yang tahu apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Oke, betul. Kalau pertumbuhan itu bisa dilihat secara ibaratnya secara kasat mata ya, baik itu bertambahnya ukuran, tinggi badan, atau lingkar kepala yang sering Bapak Ibu lakukan di lembaga ya, di PAUD biasanya setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali itu rutin mengukur tinggi badan anak dan lain sebagainya. Itu namanya pertumbuhan. Sedangkan yang akan kita bahas perkembangan itu di sini. Berkembang atau kemampuan, bertambahnya kemampuan yang tadinya hanya bisa merangkak, tadinya hanya bisa berjalan 1 langkah, kemudian menjadi bisa berlari. Nah, itu namanya perkembangan. Itu singkat saja terkait perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, biar nanti tidak ada salah paham ya. Yang karena yang kita bahas itu khusus tentang perkembangan. Oke. Kemudian ini. Nah, apa yang Anda ketahui terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 yang terkait dengan STPPA pada jenjang PAUD? Nah, pasti sedikit banyak sudah pernah dengar atau bahkan ada yang sudah tahu ya terkait Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022. Baik, saya jelaskan di sini. Jadi, pada tanggal 4 Februari 2022, pemerintah menetapkan Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 terkait standar kompetensi lulusan pada PAUD, jenjang didas dan jenjang pendidikan menengah yang merubah STPPA jenjang PAUD menjadi SKL. Nah, pada jenjang PAUD, SKL-nya adalah STPPA yang memuat profil peserta didik sebagai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini yang difokuskan pada 6 aspek perkembangan. Ada yang sudah tahu 6 aspek perkembangan itu apa saja? Baik, kita lihat ya. Nah, sementara itu pada masing-masing STPPA PAUD itu yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 itu ada
Permendikbud yang sebelumnya, yaitu nomor 137 tahun 2014. Nah, apa sih bedanya? Ini, kalau di Permendikbud nomor 137 tahun 2014, 6 aspek perkembangan itu ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Sedangkan yang terbaru, yang Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, nah bisa dilihat ini aja ya teman-teman di sini, Bapak Ibu. Ada 6 aspek perkembangan, ada nilai agama dan moral, masih sama. Yang kedua, nilai Pancasila, nah ini ada beda ya. Fisik motorik masih ada, kognitif masih ada, bahasa, kemudian sosial emosional. Yang beda ini apa dari nilai adanya tambahan nilai Pancasila ya. Itu di Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Mengapa sih kita harus mempelajari ini? Karena nantinya tujuannya ya ini. Tujuan Bapak Ibu semua mengajar anak-anak ya nantinya ini supaya mencapai 6 aspek perkembangan tersebut. Jadi yang terbaru yang ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, sekarang untuk tugas mandiri dulu. Tadi kan sudah saya kasih sedikit gambaran ya. Sekarang saya kepengen Bapak Ibu semua baca dan pelajari Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Kemudian yang kedua, baca dan pelajari Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Baca dan pelajari ya. Kemudian dirangkum poin-poin terkait perbedaan konsep 6 aspek perkembangan tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang tertuang di kedua peraturan tersebut. Nah, kebetulan ini kan sebentar lagi jam istirahat. Jadi saya beri waktu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas mandiri ini. Nanti kurang lebih jam istirahat saya tambah waktunya 15 menit cukup ya. Nanti 15 menit untuk mengerjakan tugas mandiri. Kemudian setelah itu kita masuk lagi ke kelas. Kita bahas bareng-bareng terkait poin-poin perbedaan konsep yang ada di dua Permendikbud dan Permendikbudristek ini terkait dengan perkembangan anak usia dini. Jelas ya untuk tugasnya? Monggo bisa diskusi atau bisa kerjakan sendiri juga nggak apa-apa, senyamannya aja. Sebelum memulai tugas, semangat untuk terus belajar dan terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum.